Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pertanyaan yang masuk mengenai kapan lagi pencairan bantuan sosial untuk beras 10 kg yang diberikan kepada masing-masing penerima bantuan sosial. Apakah cuma 3 bulan itu aja atau masih ada cair di bulan Juli ini lagi? Oke, jadi mengenai pertanyaan tersebut, untuk anggarannya sementara memang hanya untuk 3 bulan atau untuk alokasi bulan April, Mei, dan bulan Juni pada waktu itu. Tapi ada di beberapa daerah yang mengalami keterlambatan untuk pencairan bantuan sosialnya sehingga pada bulan April kemarin itu dicairkan di bulan Mei. Dan begitu juga dengan bulan-bulan berikutnya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu merasa sudah menerima bantuan sosial beras sebanyak 10 kg, itu sudah 3 kali atau sudah 3 bulan berturut-turut atau jumlahnya sudah menggenapi 30 kg, maka untuk anggarannya di tahun ini itu sudah cukup. Nah, untuk bantuan sosial beras sebanyak 10 kg ini yang diberikan selama 3 bulan berturut-turut atau untuk alokasinya sebanyak 30 kg, itu kurang lebih sama dengan bantuan sosial di tahun-tahun sebelumnya. Yang mana kalau nggak salah pada tahun 2021 kemarin ada yang namanya BLT minyak goreng, dan itu anggarannya selama 3 bulan juga pada waktu itu. Kemudian di tahun 2022 ada lagi BLT BBM. BLT BBM itu juga untuk alokasinya sebanyak 3 bulan juga. Dan di tahun 2023 ini yaitu BLT atau bantuan sosial sembako untuk menstabilkan inflasi, dan ini juga diberikan kepada masing-masing penerima bantuan sosial yang terdaftar di DTKS untuk alokasi 3 bulan juga. Dan untuk tahun ini ada juga selain sembako sebanyak 10 kg per orang per bulan, dan untuk alokasinya selama 3 bulan atau sebanyak 3 bulan, ada lagi yang diberikan bantuan sosial pangan seperti telur dan juga ayam kepada penerima bantuan sosial atau masyarakat yang memiliki anak balita dan berpotensi stunting. Nah, masyarakat yang seperti ini atau penerima bantuan sosial yang seperti ini akan diberikan juga bantuan sosial tambahan pada tahun ini, yaitu berupa bantuan sosial protein seperti ayam dan juga telur. Tapi ini tidak keseluruhannya, tidak semua penerima bantuan sosial yang terdaftar di DTKS mendapatkan bantuan ini, hanya yang memiliki anak balita yang berpotensi stunting. Dan untuk alokasinya atau anggarannya itu untuk alokasi 3 bulan juga, mulai dari periode bulan April, Mei, dan Juni. Tapi kembali lagi di beberapa daerah ada yang mengalami keterlambatan untuk jadwal pencairan bantuan sosialnya, sehingga kemungkinan ada yang seharusnya dicairkan di bulan Juni kemarin baru dicairkan di bulan Juli ini. Tapi apabila Bapak Ibu merasa sudah menerima bantuan sosial sebanyak 3 kali yang untuk beras ini, beras 10 kg ini, dan sudah genap 30 kg yang Bapak Ibu terima di tahun 2023 ini, dan begitu pun juga untuk bantuan sosial protein yang berupa ayam dan juga telur, ketika Bapak Ibu merasa sudah menerima sebanyak 3 kali atau untuk alokasi 3 bulan, maka untuk tahun ini sudah cukup. Dan apakah di tahun depan akan ada lagi? Ya, kemungkinan akan ada lagi, tapi bisa jadi namanya berbeda, karena untuk bantuan sosial yang seperti ini itu sifatnya kondisional atau bukan bantuan sosial reguler seperti PKH dan juga BPNT, melainkan bantuan sosial ini dikeluarkan ketika ada kondisi-kondisi tertentu yang dirasa ini perlu untuk diberikan bantuan sosial kepada masyarakat tersebut karena takutnya terdampak dengan hal-hal tertentu ini. Nah, adapun penjelasan dari Presiden kita mengenai bantuan sosial 10 kg beras ini atau bantuan sosial sembako ini bisa kita lihat bersama-sama di video berikutnya. Pagi hari ini kita meluncurkan bantuan pangan yang berasal dari beras cadangan pemerintah. Akan dilakukan 3 bulan ke depan, per bulan diberikan bantuan 10 kilo beras. Dan ini nanti akan kita segera salurkan ke kabupaten kota di Solo Raya, dan secara nasional semuanya yang diberi bantuan pangan sebanyak 21,3 juta keluarga. Dan kita harapkan dengan bantuan pangan ini juga bisa
menurunkan harga beras. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Ada yang ingin tanyakan? Ini kan pas panen raya, hampir di semua provinsi. Saya sudah cek di Jawa Timur kemarin, kemudian di Sulawesi Selatan, di Maros, cek, kemudian di Jawa Tengah, di Jawa Barat, ini panen raya. Jadi masalah pasokan, suplai, nggak ada masalah. Karena memang pas panen raya. Ada, karena itu untuk jaga-jaga, itu cadangan strategis untuk beras pemerintah, untuk jaga-jaga karena ada persiapan, ada El Nino. Secara umum panen raya ini belum secara tonnya berapa, realisasinya belum, karena belum semua provinsi selesai. Jadi nanti kalau sudah selesai baru kita memiliki data realisasi tonnya berapa. Sampai saat ini belum, baru perkiraan-perkiraan. Tadi kita cek semua di Kabupaten Boyolali. Yang cabai rawit contohnya yang paling ekstrim, yang masih sebulan atau 2 bulan yang lalu harganya 80 sampai 90 ribu, tadi saya cek harganya sudah 20 ribu. Kemudian telur sebelumnya 32 ribu, tadi sudah 24 ribu sampai 25 ribu. Kemudian daging ayam yang sebelumnya 37, tadi juga berada di angka 32 ribu. Bawang merah juga berada di 24 ribu. Turun semua. Karena memang pasokan dari produksinya memang melimpah. Jadi kalau harga turun itu dipastikan pasokannya